Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf apabila beberapa waktu saya agak lama tidak mengupload video. Kali ini saya mendapatkan kiriman dari saudara Chris yang ada di mana ya, di Jakarta atau mana ya, salah satu subscriber sini juga, yang kemarin ngirim jam digital milik Corolla ya ini. Nah, ini kasusnya adalah mati dan saya dikirimi, sebelum dikirim via WA sudah berembuk gimana bisa bantu untuk servis enggak. Nah, di sela-sela pekerjaan saya coba untuk ya membantu dan oke, barang sudah sampai sini saya coba untuk ini bongkar dan nanti pelan-pelan kita identifikasi penyebabnya dia mati itu apa. Apakah benar-benar dari mesinnya yang ada di dalam atau hanya dari input soket ini yang di mobilnya yang bermasalah, atau bisa saja kurang masanya yang soket nomor 2 ini yang E atau out atau ground atau input negatif, bisa juga dari plusnya, dua plusnya ini yang bermasalah. Nah, tapi kemarin saya konfirmasi ke abangnya, Bang Kris itu, bahwa udah dibawa ke tukang dinamo, udah diurut kabel, tapi nyatanya masih mati. Oke, ini nanti akan kita lakukan pembongkaran, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang masih bingung, kita review dulu jam ini secara fisik ya. Oke, secara umum jam digital pada mobil itu sama aja ya. Secara tampilan dia digital, di dalamnya itu ada angka 7 segmen dan terdapat 3 tombol, horse atau jam, minute atau ini untuk reset yang minitnya. Nah, yang membedakan antara mobil basic dengan mobil-mobil sedan atau mobil penumpang itu adalah input soketnya. Oke, saya teruskan. Jadi pada mobil basic atau mobil yang basicnya itu mobil niaga, layaknya mobil kijang, itu hanya ada 3 input, yaitu B atau baterai. Ini yang standby 24 jam tanpa ikut kontak ya, berfungsi untuk memori, mengingat biar settingannya itu nggak rubah-rubah ketika mobil off atau kontak dicabut. Nah, ini B plusnya ini fungsinya untuk memori. Kemudian E itu adalah ground atau arus negatif, dan ACC kontak, jadi ini untuk menghidupkan elemennya ketika di on kan atau masuk kondisi mobil mau digunakan. Nah, yang membedakan untuk mobil sedan itu ada input plus ILL atau illumination. Mobil-mobil muda zaman sekarang yang MPV sekarang sudah dilengkapi dengan ini. Kalau mobil sedan dari zaman dahulu tahun 80-an sudah ada input illumination. Illumination itu artinya dia modul yang membuat lampu ini menjadi agak sedikit redup ketika lampu kota dihidupkan. Layaknya di tab mobil sekarang itu, ketika kita menghidupkan tuas kota, itu semua elemen elektronika yang mengeluarkan cahaya di mobil kan pasti agak redup, baik itu speedo, tip, tombol-tombol di setir dan sebagainya, itu pasti akan redup. Nah, itu ada modulnya yang namanya modul illumination. Nah, ini pada setiap komponennya dilengkapi input plus illumination ini. Nah, yang membedakan dengan mobil basic tua adalah ILL ini. Tapi nggak masalah, itu hanya variasi dari input aja. Nah, ini produk dari Jeko Japan, artinya ini barangnya ini adalah barang ori ya. Jadi sayang sekali kalau ini mati, originalitas mobil jadi berkurang. Oke, kita akan lakukan pembongkaran. Hanya terdapat 2 baut di sini, baut obeng plus, dan nanti ada kenok-kenok kancingannya di sini yang bisa kita congkel secara manual dengan hati-hati. Oke, siapkan obeng yang kecil tajam. Oke, jadi saya memang kadang storing mobil-mobil di jalan ya. Kebetulan saya sering nyetoring truk, jadi ini mobil saya lengkapi dengan banyak sekali komponen dan alat yang bisa saya gunakan sewaktu-waktu di jalan. Oke, kalau nggak punya obeng yang kecil bisa pakai obeng punya abang-abang servis HP itu bisa. Oke, kita gunakan obeng plus. Jangan sampai bautnya jatuh ya, kalau hilang carinya susah. Oke, itu bautnya. Lanjut ke baut kedua. Ini sambil kamera agak susah konsentrasinya, bautnya kecil-kecil. Oke, pastikan obeng yang digunakan itu obeng yang sesuai dengan ukurannya ya, karena yang membedakan obeng itu adalah mata runcingnya ini. Kalau obeng besar nggak mungkin bisa menjangkau lubang yang kecil pada baut yang ada. Oke, ini kita tinggal tarik seperti ini. Nah, di sini tombolnya jangan sampai hilang. Nah,
Cara tes pertama itu lihat komponennya secara visual, apakah ada yang mencurigakan, baik itu seperti kapasitor elko seperti ini, ataupun pada bagian kaki-kaki IC, atau pada bagian 7 segmennya, apakah ada yang mencurigakan dari awal, artinya seperti terbakar dan sejenisnya. Nah, ini kita lihat pada bagian ini ada sesuatu yang seperti terbakar, tapi ini belum tentu juga menjadi penyebab masalah mati secara keseluruhan. Jadi kalau mati total itu malah enak ngidentifikasinya, karena kita bisa langsung mengeliminasi beberapa kemungkinan. Nah, kalau mati total itu saya bisa curiga dari mobilnya yang groundnya kurang, atau dari plus yang masuk. Nah, kita copotin aja dulu semuanya. Nah, terus nanti juga kita siapkan adaptor atau aki juga nggak apa-apa untuk ilustrasi aki. Nah, oke, bautnya sudah kita copot dan kita pisahkan case yang ini, dan kita lihat komponennya. Ini masih bagus, nggak ada yang mencurigakan. Oke, kita coba nanti akan identifikasi lebih lanjut. Saya cermati terlebih dahulu. Nah, layaknya perbaikan yang sudah sebelumnya saya buat videonya di jam saya sendiri. Di sini kita siapkan yang namanya ini minyak kayu putih atau minyak kampak ataupun minyak telon lah. Intinya yang berbau minyak, dan kapas, kemudian cotton bud serta sikat. Bisa pakai sikat gigi bekas ya. Tapi ini saya pakai sikat kayak gini, itu kan biar mudah menjangkau pada bagian-bagian yang agak tersembunyi. Oke, kita langsung lumurin aja, lumurin minyak pada bagian-bagian yang rentan buat ini debu bersarang. Nah, ini kan kecil-kecil sekali, dan bisa dilihat di sini banyak sekali debu. Nih, senter sudah saya hidupkan. Nah, pada bagian ini kan kotor sekali tuh. Nah, jamur-jamur yang mengendap pada bagian seperti ini itu bisa menjadi shot atau apa istilahnya, konslet ya. Nah, mungkin agak kurang fokus, mohon maaf. Nah, nih tuh, ini kan bagian yang menjamur tuh, bagian dalam itu. Nah, sedangkan IC seperti ini jarak kakinya sangat riskan. Maaf kalau kurang fokus ya. Tuh, jamur. Nah, kemudian pada bagian ini yang sering jadi masalah, timah input. Ini kan dia modelnya shock atau ada pairnya, ini pair. Nah, ini kadang kalau kotor ini nggak bisa connect 100% dengan papan PCB, sehingga kontinuitas arus itu tidak jalan di sini. Nah, nanti kita bisa tambahkan timah pada bagian ini sehingga memastikan bahwa pada bagian kaki soket ini itu bisa kontinu langsung masuk ke bagian PCB dan diolah ke mesin ini. Oke, langkah pertama kita cuci dulu pakai minyak. Nggak perlu saya videokan ya, teman-teman pasti sudah bisa dan tahu maksud dan tujuannya. Langsung guyur aja macam gini. Namanya minyak kan nanti kering sendiri, nggak usah takut-takut. Beda dengan air, kalau bisa ya pelan-pelan, sedikit-sedikit dulu. Nah, ini langsung digosok pakai sikat, dirasa-rasa. Nah, nanti lakukan berulang kali secukupnya sampai dikira-kira bersih. Nah, ini kan menjamur hijau semua ini, gitu teman-teman. Baik, ini tadi sudah saya minyaki dan lakukan pembersihan. Lihat ini bagian cotton budnya jadi hitam. Ini karena memang pada bagian PCB ini masih banyak sekali yang kotor. Nah, ini biarkan kita keringkan dulu ya, jangan langsung dites pakai dimasukin arus, karena minyak juga nanti bisa menjadi konduktor. Jadi ini kita biarkan kering dulu, kita lap-lap pakai tisu, kemudian kita angin-anginkan, dan nanti kalau sudah dirasa kering baru kita bisa lakukan tes berikutnya, yaitu dengan memberikan input masuk arus ilustrasi, bisa dari adaptor atau dari aki.
Nah itu yang kita masukkan cuma bagian B sama D ini plusnya di jumper 2 nggak apa-apa, nanti sama ground L nya nggak usah diisi, nggak masalah. Oke, kita keringkan dulu. Oke, kalau sudah dirasa kering, kita lakukan ilustrasi arus, yaitu dengan memasukkan kabel. Ini nanti kita dapatkan ke aki langsung 12 volt sesuai dengan ketentuan pabrikan ya. Ingat B, G, dan D. Atau baterai langsung, ground, kemudian kunci kontak atau ACC. Nah, kalau masih ragu, pakai aja ini. Ini B, E, dan ACC paling bawah. Oke, sudah dipastikan betul, kita cari sumber aki. Nah, ini udah saya ilustrasikan pakai aki ya, dan cara hidup tuh. Nah, ini biasanya jam mati kayak gini, maaf ini nggak kelihatan kalau pakai senter. Yang sering nggak connect itu bagian pada yang masuk ke 7 segmennya. Oke, akan saya matikan senternya. Tuh, dia hidup, jadi digoyang-goyang aja pada bagian 7 segmennya tadi. Ini udah hidup, dan tinggal kita lihat keawetannya seberapa. Nanti kalau masih ada yang mati lagi berarti harus ditimah ulang gitu teman-teman. Lalu Mas Kris, ini udah saya servis tadi, udah saya ilustrasikan, udah saya pakai test pen segala. Ini tadi ada yang ganti komponen, hurufnya ini masih mati satu, masih saya cari yang jadi penyebab matinya mana. Ini nanti tak telatenin lagi. Yang jelas mesinnya masih oke, cuma masalahnya ada di ini rumah dari 7 segmennya. Tuh, kemarin mati beberapa, ini udah tinggal 1 biji lagi. Gitu Mas. Baik, kita sudah melakukan testing tadi ya, udah hidup, menunjukkan 1/3. Nah itu masih mati 1 segmen. Nah saya coba kasih penerangan. Nah ini teman-teman, yang sering rapuh akibat umur itu pada bagian kaki-kaki ini ya, kaki-kaki ini. Nah itu coba ditimah ulang pada bagian bawahnya, kemudian ini kita cek satu-satu, kita goyang pakai apa ya, alat pinset atau apa yang dikasih isolator nih, biar tidak konslet, posisi dikasih arus. Jadi nanti kita identifikasi satu-satu posisi yang menyebabkan kakinya ini mati. Nah itu kan masih mati pada bagian tengahnya nih, yang keempat itu. Nah kita akan cari terus, kita goyang-goyang, nanti kalau udah ketemu kita timah ulang, dipanaskan. Nah teman-teman, ini udah ketemu kakinya yang timahnya lemah. Ini saya kasih titik ini pada bagian ini. Nah ini untuk kakinya 3 ini, sehingga nggak bisa membentuk huruf 3 ya tuh. Nah ini kalau saya tekan pakai ini nanti akan pulih. Tuh, dia kan empatnya hidup. Nah ini artinya pada kaki ini ada yang perlu ditimah ulang, ininya seperti itu. Nah setelah semua kaki ini dirasa sudah ditimah panas dan sudah connect semua, nah kita cek ulang, digoyang-goyang, kalau masih ada yang bikin hidup mati cari. Nah ini ketahuan untuk bagian dioda ini ada yang timahnya sudah rapuh nih, jadi kalau ditekan jari dia akan hidup mati. Ini bagian ini, bentar saya zoomkan, udah gelap malam ya. Yum. Nah bagian ini nih, bagian itu kita timah ulang. Bagian ini kan kelihatan kalau agak retak kan. Nah tuh, ini hanya gambaran aja ya, maaf kalau gambarnya kurang jelas. Nih
kita timah ulang. Nah ini kalau masih error juga, angkanya belum bisa hidup semua, ini kita lepas salah satu kakinya biar ini kacanya bisa dibuka. Nah salah satunya caranya timahnya dipanasin, yang dua ini cengkraman kaki sebelah ini biar penguncinya bisa dijungkit naik sehingga kita bisa menemukan jalur di bawahnya, fleksibel di bawahnya yang kecil-kecil ini untuk kita bersihkan dan timah ulang. Ini masih mati yang nomor kaki nomor 6, 1 2 3 4 5 6. Nah ini yang jadi masalah sehingga angka 2 nya jadi rumit. Nah ini ada skema kaki-kakinya, tinggal kita amati penomorannya. Jadi nanti kita akan cari penyebabnya putus di mana. Pakai loop kaca pembesar kalau enggak kelihatan. Mas ini udah tak servis, tak cek satu-satu jalur fleksibelnya yang untuk angka. Emang untuk 7 segmen yang tengah ini sama angka ini itu tetap udah rusak dari IC nya. Jadi untuk membentuk angka 2 sempurna dan ini 6 sempurna itu nggak bisa. Ini ilustrasinya gini, jadi dia untuk membentuk angka 8 itu nanti bisa kayak 0. Nah ini kalau 7 normal. Ini udah emang IC nya yang rusak dan kita nggak mungkin untuk merubah IC nya. Ini yang depan juga, yang tengah tuh untuk membentuk 2 3 4. Nah ini mati kayak gini. Nah kurang kontras ya. Nah jadi emang maksimalnya dimaksimalin udah kayak gini, tapi ini insya Allah juga hidup, cuma agak kurang sempurna karena memang IC nya yang sudah kakinya itu udah tak bersihin semua, udah connect semua, tapi emang nggak mau hidup. Jadi memang IC nya yang rusak untuk mati, yang untuk segmen yang huruf G itu, kalau namanya di 7 segmen G itu udah mati semua, rusak IC nya.